Jika orang Arab bertemu dengan orang Arab, apa yang mereka katakan? Kaifa haluk? Jika orang Inggris bertemu dengan orang Inggris, apa yang mereka katakan? How are you today? Jika orang Islam bertemu dengan orang Islam, apa yang mereka katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lisa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umam wa ala alihi wa sahbihi nabadalu amwalakum lillah fauta'uzabul jaza'al anfa' amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, mari kita mengenang sirah Nabi kita, Ia putra Aminah, anak Abdullah dan juga kekasih Allah. Beliau adalah orang yang berlayar di tengah-tengah samudra. Robek layar digantikan baju, patah kayu digantikan tangan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seorang profesor dari Amerika Serikat, dia telah meneliti selama 28 tahun bahwa di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah yang karya bukunya telah diseminarkan di London, menobatkan Nabi Muhammad ranking 1 sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Adalah Al-Quran, hadis, dan akhlakul karimah. Bahkan sampai detik ini, agama terbesar di dunia adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan dengan judul Mengenang Kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj bukan terjadi begitu saja, namun ada peristiwa lain yang melatar belakanginya, yang pada tahun itu disebut dengan Amul Husni atau tahun duka cita. Mengapa disebut dengan tahun duka cita? Karena pada tahun yang sangat beruntun, yaitu Yang pertama, pamannya Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak mau bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, istri tercintanya Siti Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Ibarat pohon tempat bersandar dan jembatan tempat berpijak pun roboh. Pada suatu hari, berhijrahlah Rasulullah ke Taif. Besar harapan hati Rasulullah agar dakwahnya diterima di Taif. Tapi apa yang didapatkan Rasulullah setelah sampai di Taif? Beliau dicaci maki, beliau dihina, beliau dilempari batu hingga berdarah-darah. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Hingga pada suatu malam, Nabi mendapatkan hadiah yang pada malam itu hadiahnya berupa Isra. Surah Al-Isra ayat 1 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat yang dibacakan tadi terdapat tanda kebesaran hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan turun lagi ke bumi. Sekelilingnya dipenuhi dengan tanam-tanaman dan buah-buahan sebagai tanda kebesaran Allah yang Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya dan Maha melihat segala perbuatan hambanya. Sebelum Nabi diperintahkan untuk Isra wal Mi'raj, Nabi terlebih dahulu dibersihkan, disucikan, barulah Nabi diperintahkan untuk Isra wal Mi'raj. Nabi, sebelum itu, marilah kita mendengarkan Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Inna sholata tanha syai wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu ialah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang dibacakan tadi menjelaskan tentang menjemput sholat, menjelaskan bahwa sholat harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Bila seorang kepala keluarga baik sholatnya, maka insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bila seorang istri baik sholatnya, insya Allah dia akan menjadi uswatun hasanah bagi anak-anaknya. Mungkin dengan sebuah senandung dapat mengingatkan kita rukun Islam yang kedua, wajib untuk laksanakan sholat, mencegah yang keji dan mungkar agar selamat dunia akhirat. Ayo kawan kita semua kerjakan sholat awal waktunya. Jawab insya Allah berkah selamat. Insya Allah berkah selamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj tadi, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita dengan meneladani Nabi kita yang mulia. Hari perkara hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Nabi perkara Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Sekian dan demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon